Apakah terhadap pelaku ghosting dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik secara perdata ataupun secara pidana? Belakangan ini, kita seringkali mendengar istilah kata ghosting, terutama karena istilah tersebut itu sangat erat kaitannya dengan salah satu dari putra presiden kita saat ini. Jika diartikan dalam bahasa Inggris, istilah kata ghosting sendiri berasal dari kata ghost yang berarti bayangan atau hantu yang dapat menghilang secara tiba-tiba. Jadi, penggunaan istilah kata ghosting tersebut itu sangat erat dengan hubungan percintaan dari pasangan muda-mudi saat ini. Akibat dari ghosting itu bisa menimbulkan amarah dan dendam, apalagi jika kenangan-kenangan yang telah dilalui bersama itu sangat mendalam dan sulit untuk dilupakan. Coba teman-teman bayangkan, saat teman-teman sedang sayang-sayangnya dan si pelaku ghosting itu berjanji untuk menikahi teman-teman, namun secara tiba-tiba si pelaku ghosting itu menghilang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan atau informasi atau alasan yang jelas. Sementara apabila teman-teman itu bertemu secara tanpa diduga, itu si pelaku ghosting itu mengaku atau berpura-pura tidak mengenal teman-teman. Ghosting biasanya karena perasaan sesaat, atau si pelaku ghosting itu baru menyadari bahwa teman-teman selaku pacar atau teman-teman yang dijanji akan dinikahi oleh si pelaku ghosting itu ternyata tidak benar-benar disukai atau dicintai dari si pelaku ghosting, sehingga si pelaku ghosting tidak bersedia atau belum siap untuk melaksanakan atau melakukan janji-janjinya untuk menikahi teman-teman sebagai korban ghosting. Pertanyaannya, apakah terhadap pelaku ghosting dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik secara perdata ataupun secara pidana? Mungkin sebagian teman-teman itu menyatakan bahwa ghosting itu bukan merupakan perbuatan hukum, sehingga apabila pelaku ghosting itu tidak melaksanakan janji-janji yang sebelumnya telah disampaikan kepada korban ghosting, maka terhadap pelaku ghosting itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sebelum teman-teman mengambil kesimpulan bahwa terhadap pelaku ghosting itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, bagaimana apabila si korban ghosting itu telah mengalami kerugian akibat adanya janji-janji dari si pelaku ghosting untuk menikahi si korban ghosting, sehingga sebelumnya baik pelaku ghosting apalagi korban ghosting itu telah mengeluarkan biaya-biaya untuk melaksanakan rencana pernikahannya, seperti biaya wedding organizer, biaya penyewaan gedung, biaya membeli pakaian yang nantinya akan digunakan sebagai pakaian pernikahan. Apalagi untuk mempersiapkan rencana pernikahan di kota-kota besar seperti Jakarta, tidak hanya dibutuhkan biaya jutaan rupiah, tetapi untuk sebuah pernikahan di kota-kota besar seperti Jakarta membutuhkan biaya puluhan, bahkan hingga ratusan juta rupiah, bahkan untuk kalangan tertentu itu dapat mencapai miliaran rupiah. Pertanyaannya, dengan adanya pembatalan rencana pernikahan tersebut, siapa yang dapat menanggung biaya ganti kerugian terhadap korban ghosting akibat sebelumnya korban ghosting itu telah mengeluarkan biaya-biaya untuk mempersiapkan rencana pernikahan, padahal belakangan akhirnya si pelaku ghosting itu menghilang secara tiba-tiba, sehingga rencana pernikahan yang telah dipersiapkan semula itu menjadi batal, dan tentu saja pembatalan tersebut itu menyebabkan adanya kerugian terhadap si korban ghosting. Apakah terhadap pelaku ghosting dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, baik secara perdata dengan mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta pelaku ghosting membayar ganti kerugian yang dialami oleh korban ghosting, baik biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar wedding organizer, biaya penyewaan gedung, biaya mempersiapkan baju-baju atau pakaian-pakaian yang nantinya akan dipergunakan pada saat pernikahan, atau apakah si pelaku ghosting dapat diajukan gugatan secara perdata untuk meminta agar si pelaku ghosting itu melaksanakan janji-janji yang sebelumnya telah disampaikan oleh si pelaku ghosting untuk menikahi dari si korban ghosting. Lebih jauh lagi, apakah terhadap si pelaku ghosting dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana dengan tuntutan pidana penjara
karena si pelaku ghosting itu menghilang secara tiba-tiba, padahal antara pelaku ghosting dan si korban ghosting sebelumnya telah mempersiapkan rencana pernikahan mereka dan mengeluarkan biaya-biaya yang cukup besar untuk membayar wedding organizer, penyewaan gedung, konsumsi, dan pakaian pernikahan, termasuk biaya-biaya lainnya untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Perbuatan ingkar janji atau wan prestasi itu dapat berupa tidak melaksanakan hal-hal yang sebelumnya menjadi kewajiban dari salah satu pihak sebagaimana telah disepakati sebelumnya dalam sebuah perjanjian. Perbuatan ingkar janji atau wan prestasi juga dapat berupa melaksanakan kewajibannya, namun perbuatan tersebut itu terlambat dilakukan atau dilakukan tidak sesuai dengan jangka waktu yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak. Perbuatan ingkar janji atau wan prestasi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak, sementara perbuatan tersebut itu tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak. Jadi, terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat adanya perbuatan ingkar janji atau wan prestasi dari salah satu pihak yang sebelumnya telah diperjanjikan, dapat menuntut atau meminta terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian untuk melakukan atau melaksanakan pemenuhan perjanjian, atau meminta agar hal-hal yang sebelumnya telah diperjanjikan sebelumnya agar dibatalkan, atau terhadap pihak-pihak yang melakukan atau melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan agar membayar ganti kerugian atas biaya-biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya perjanjian dari salah satu pihak. Jika dikaitkan dengan ghosting, apabila sebelumnya antara pelaku ghosting dan korban ghosting telah sepakat atau berjanji untuk mempersiapkan rencana pernikahannya, dan untuk mempersiapkan rencana pernikahan tersebut, baik si pelaku ghosting dan si korban ghosting telah mengeluarkan biaya-biaya, misalnya untuk membayar biaya wedding organizer, biaya penyewaan gedung, biaya konsumsi atau biaya pakaian atau baju-baju yang akan dipergunakan dalam mempersiapkan rencana pernikahannya, maka terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini si korban ghosting, dapat mengajukan gugatan secara perdata yang pada pokoknya untuk meminta atau menuntut kepada si pelaku ghosting untuk membayar ganti kerugian yang telah dialami atau yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh si korban ghosting akibat adanya pembatalan rencana pernikahan si pelaku ghosting dan si korban ghosting. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila si pelaku melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum dan perbuatan tersebut itu dilakukan dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat atau martabat palsu, atau dengan bujuk rayu kata-kata bohong, sehingga si korban itu menyerahkan barang atau menyerahkan uang atau memberikan hutang atau piutang kepada si pelaku, dan terhadap si pelaku dugaan tindak pidana penipuan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Artinya terhadap pelaku ghosting dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana apabila terhadap pelaku ghosting tersebut itu dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku ghosting terhadap korban ghosting merupakan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku ghosting dengan cara memberikan rangkaian kebohongan atau kata-kata bohong, bujuk rayu, tipu muslihat atau martabat palsu, sehingga si korban ghosting itu memberikan barang atau uang atau memberikan hutang atau piutang kepada si pelaku ghosting. Dalam hal ini menyebabkan terhadap si korban ghosting itu merasa dirugikan karena adanya tindakan si pelaku ghosting tersebut itu ternyata menguntungkan diri dari si pelaku ghosting atau orang lain. Lebih jauh lagi, almarhum dari Bismar Siregar, yaitu seorang mantan hakim agung, pernah memberikan putusan menghukum seseorang karena melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan tidak menikahi dari seorang wanita, sementara si
wanita tersebut telah memberikan kehormatannya kepada pria tersebut. Walaupun pada akhirnya putusan yang diberikan oleh almarhum dari Bismar Siregar itu menuaikan pro dan kontra, dan pada tingkat Mahkamah Agung atau tingkat kasasi itu dibatalkan oleh Hakim Agung. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Salam dari saya.